yang soli dan solihah, selamat datang di video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 Sekolah Dasar. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan bermanfaat dunia akhirat, mari sama-sama kita buka dengan membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini, kita akan belajar tentang mari mengenal Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenal Nabi dan Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para manusia pilihan untuk menyampaikan risalahnya kepada manusia. Manusia pilihan ini bertugas membimbing umat manusia agar hidup sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia pilihan tersebut adalah Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri tanpa ada kewajiban menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selain untuk dirinya sendiri, tetapi juga berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Berikut ini perbedaan Nabi dan Rasul. Pertama, Nabi berasal dari kata naba'ah yang artinya berita, informasi. Sedangkan Rasul berasal dari kata risalah yang artinya penyampaian. Kedua, Nabi tidak berkewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu wajib menyampaikan wahyu kepada umatnya. Ketiga, Nabi melanjutkan syariat yang disampaikan Nabi sebelumnya. Kalau Rasul membawa syariat baru atau hukum baru. Yang terakhir, Nabi belum tentu Rasul, tetapi Rasul sudah pasti Nabi. Jumlah Nabi dan Rasul. Tahukah kamu ada berapa jumlah Nabi dan Rasul? Jumlah Nabi yang wajib kita ketahui ada 25 orang. Tetapi yang lebih mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Yang artinya, dan kami telah mengutus Rasul-Rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada Rasul-Rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Berkaitan dengan jumlah Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya. Dari Abu Dzar, ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapakah jumlah para Nabi? Beliau menjawab, jumlah para Nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang, suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anak, ayo sama-sama kita bernyanyi lagu 25 Nabi dan Rasul. Diawali dari Nabi Adam alaihi salam dan Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang pertama mengajarkan ketauhidan. Nabi dan Rasul membimbing kaumnya
untuk meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang wajib disembah. Memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta dan mengurusinya, mengawasi, menjaga, mengaturnya dengan sendiri tanpa bantuan siapapun. Meyakinkan kepada umat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas dijadikan Tuhan. Dan memberikan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluknya. Tugas yang kedua, mengajarkan kepada manusia cara-cara beribadah. Ketiga, menjelaskan hukum-hukum Allah berupa perintah dan larangan. Keempat, menyampaikan tentang berita-berita gaib sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah, dan memberi kabar derita bagi yang melanggar perintah Allah. Tugas yang keenam, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Pengertian sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib adalah sifat yang pasti ada pada diri seorang Rasul. Sedangkan sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Sifat wajib ada 4. Yang pertama, sidik. Sidik artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Kedua, amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Rasul wajib menyampaikan amanah Allah kepada umatnya. Ketiga, tabligh. Tabligh artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah kepada umatnya, walaupun terasa sulit dan membahayakan. Dan yang keempat, fatona. Fatona artinya cerdas dan pandai. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi. Sifat mustahil Rasul ada 4. Yang pertama, al-kizib. Al-kizib artinya bohong atau dusta. Segala perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Kedua, al-khiyanah. Al-khiyanah artinya berkhianat. Semua yang diamanahkan kepadanya sudah pasti dilaksanakan. Ketiga, al-khitman. Al-khitman artinya menyembunyikan. Rasul mustahil menyembunyikan kebenaran. Keempat, al-balada. Al-balada artinya bodoh. Tentunya Rasul tidak mungkin bodoh. Anak-anak yang solih dan solihah, sekarang diskusikanlah bersama dengan ayah dan bunda. 1. Jelaskan perbedaan Nabi dan Rasul. 2. Tuliskan sifat wajib para Rasul. 3. Tuliskan nama-nama 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Keempat, jelaskan untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi dan Rasul. Semangat ya anak-anak. Anak-anak yang solih dan solihah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa ya anak-anak di video pembelajaran selanjutnya dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.